Kejutan, Israel serang Hamas di Doha, Qatar. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, kita kembali dikejutkan dengan aksi serangan tentara Israel, khususnya dari Angkatan Udara. Jet-jet tempur Israel kembali bisa memasuki udara Doha. Luar biasa Bapak Ibu semua. Kenapa luar biasa? Karena Bapak Ibu tentu tahu, Fakta Israel sudah pernah mengangkat bagaimana hubungan dekat antara Qatar dan Amerika Serikat. Namun Israel tidak main-main. Israel akan mengejar musuh-musuhnya sampai di ujung bumi sekalipun, termasuk yang ada di Qatar. Dunia mengkritik Israel karena menyerang markas, bisa dibilang sebagai markasnya Hamas yang ada di Doha, ibu kota Qatar. Kenapa dunia mengutuk, mengecam tindakan Israel? Bapak Ibu, Israel hanya berurusan dengan musuh yang tidak mempedulikan Israel sendiri. Israel hanya menyerang musuh yang memang berlawanan dengan Israel. Mungkin Bapak Ibu bertanya, namun kan Qatar dalam hal ini tidak punya masalah dengan Israel. Qatar, Bapak Ibu semua, adalah negara yang menampung Hamas. Qatar menyediakan tempat rumah aman bagi pemimpin-pemimpin Hamas untuk tinggal di Doha. Dari sinilah semua aksi teror yang dilakukan terhadap Israel dirancang. Dan yang mengejutkan juga Bapak Ibu, Qatar adalah mediator dari pembebasan para sandera. Dan kita lihat sampai hari ini masih ada 48 orang sandera di Gaza. 20 orang diketahui masih hidup. Kekuatan apa yang dimiliki oleh Qatar? Apakah Qatar tidak sanggup menekan Hamas? Tentu bisa. Qatar bisa mengancam Hamas jika tidak membebaskan para sandera, maka hengkanglah dari Doha. Ini salah satu cara paling efektif untuk membebaskan para sandera. Apakah Qatar melakukan hal ini? Tentu tidak. Buktinya masih ada tawanan di Gaza. Apakah Qatar berhasil membuat Hamas mengubah pola pikir terornya? Tidak. Buktinya apa? Terjadi serangan teror yang diklaim dilakukan oleh kaki tangan Hamas di Yerusalem, menewaskan 6 orang dan lainnya terluka. Jadi Bapak Ibu, ketika dunia mengecam Israel karena melindungi warga negaranya dan mempertahankan wilayah kedaulatannya, dunia sedang melawan Tuhan. Israel ada bukan karena kemauan Israel, tapi Tuhan yang membentuk Israel. Tuhan yang memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Abraham mempunyai anak Ishak. Ada 2 anak, satunya Ismail. Tetapi Tuhan mempunyai janji hanya dengan Ishak sebagai anak janji. Lalu Ishak melahirkan Yakub. Yakub punya saudara kembar Esau. Namun Tuhan tetap berotoritas. Tuhan memilihnya Yakub, bukan Esau. Jadi siapa kita, siapa dunia yang mau mencibir Israel? Israel aja nama Yakub diubah menjadi Israel karena Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika dunia mengecam Israel, ketika dunia berpihak pada kekerasan dan teror, justru di saat inilah iman Kristen harus muncul sebagai terang di tengah kegelapan. Jangan jadi malah takut. Jangan malah jadi kompromi dengan kekerasan dan teror. Jangan malah mengikuti dunia. Kita yang harus dunia ikuti. Karena kita adalah perwakilan dari raja di atas segala raja yang ada di bumi ini. Kita adalah anak-anak Sang Pencipta langit dan bumi. Bapa kita di sorga, dialah yang membentuk Israel itu. Membentuk bangsa-bangsa.
menjadikan bumi, langit dan isinya, dan memberikan tanah, wilayah kepada seluruh bangsa. Jadi siapa kita gitu loh yang berhak mengecam tindakan yang dilakukan Israel guna memberangus musuh-musuhnya. Negosiator yang diklaim tewas di Doha, negosiator bisa diganti. Kenapa? Karena sampai hari ini sangat sulit untuk membebaskan Sandra lewat negosiasi. Artinya, negosiatornya sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Sekali-sekali Bapak Ibu berpihaklah kepada para Sandra. Jangan selalu berpihak kepada musuh Israel. Jika Anda anti-Israel, jika Anda tidak nyaman mengakui bahwa Israel itu berhak ada, eksis di dunia ini, minta pada Tuhan memberikan Anda hikmat, menyingkapkan semua yang Anda tidak paham, sehingga Anda betul-betul mengerti isi hatinya Tuhan. Berdoa minta Roh Kudus supaya Anda mengerti. Ini akhir zaman, iblis semakin kencang kerja keras, iblis semakin giat untuk menyelewengkan iman kita. Iblis adalah bapa segala dusta, dan Anda jangan sampai terkecoh. Iblis kerjaannya hanya apa? Mencuri. Termasuk apa? Mencuri manusia, menawan, membawa, memisahkan dari keluarganya, dibawa ke sarang teroris. Iblis kerjaannya hanya membunuh. Itulah yang dilakukan terhadap para tawanan. Sampai hari ini mayat tawanan masih disandra di Gaza. Coba dan lihat dan ingat Bapak Ibu semua, apa yang terjadi dengan para tawanan. Mereka berhak hidup, namun iblis mengecoh sehingga mereka malah para tawanan tidak dibela, malah para penawan yang dibela. Saya tidak berpanjang-panjang, saya hanya ingin menekankan kepada Bapak Ibu semua, tetap percaya, patokan kita hanyalah firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kita tidak kompromi pada kekerasan dan terorisme. Jadi, selamat untuk IDF yang berhasil dengan sangat presisi tidak mengorbankan warga sipil di Qatar dan menewaskan hanya target yang benar-benar musuh Israel. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa teroris, dan damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel.